Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparef, pun kepada Anda yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus tetap, terus, dan akan selalu menyertai kita semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah, yang telah kami terima di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kesehatan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada, boleh kembali lagi memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami mau satukan hati kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Melalui perantaraan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi
mengucap syukur untuk kebaikan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk setia-Mu. Haleluya. Kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau sanjung Engkau. Kudus, kuduslah Tuhan, glory, haleluya. Terima kasih Terima kasih bahwa kami berharga. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami telah siap, kami telah membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang disampaikan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Di dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali pagi ini kami boleh datang kepadamu dan kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya di dalam roh kami bersekutu, bersatu hati, beribadah kepadamu. Dan kami juga percaya Engkau hadir dalam ibadah online kami ini. Dan kami percaya juga Engkau memberkati ibadah ini ya Bapa. Sebab kami satukan hati kami dalam satu roh, yaitu datang kepada Engkau Bapa. Dan kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah mengagungkan Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Dan saatnya Bapa, kami mau membuka hati untuk mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk menjadi pelaku firman. Demikian juga pakai hamba-Mu Bapa sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa dengan urapan daripada Engkau. Pertaruh firman-Mu di dalam hati jiwa bibir hamba ini. Sehingga apa yang hamba sampaikan semua seizin daripada Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada hamba di dalam menyampaikan isi hati Tuhan lewat khotbah pada pagi dan siang ini Bapa. Di mana saat ini kami percaya Bapa, Engkau hadir dan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan tema yaitu keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Dan kita masuk ke dalam poin yang kedua yaitu doktrin Allah dari Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan kembali Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita tahu Yohanes 3 ayat 16 adalah awal permulaan daripada penggenapan janji Allah kepada orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana secara simbolik Allah memberikan perjanjian anugerahnya kepada orang tua pertama kita. Dan perjanjian anugerah itu diteruskan dari keturunan Abraham ke keturunan yang lain. Sampai akhirnya Yesus Kristus Tuhanlah yang menggenapi perjanjian anugerah itu. Dan Yohanes 3 ayat 16 ini awal daripada perjanjian itu digenapi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat jelas sekali firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, poin kedua dari Yohanes 3 ayat 16 yaitu doktrin Allah. Dan saat ini kita masuk ke dalam doktrin iman tentang Allah. Doktrin iman tentang Allah. Saudara, konsep iman tentang Allah itu ada dua hal saudara. Pertama, agama mengajarkan atau memiliki konsep iman yang berbeda dengan konsep iman Kristen atau konsep iman yang dikatakan Alkitab. Konsep daripada agama adalah manusia mencari Allah. Dan konsep iman Kristen, iman datang dari Allah dan manusia yang menerima anugerah Allah yaitu iman mempercayai bahwa Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Jadi ada dua hal yang harus saudara dan saya mengerti tentang konsep iman. Yang tadi baru saya katakan bahwa konsep agama tentang iman adalah manusia mencari Allah. Tetapi konsep iman Kristen atau yang dikatakan Alkitab, Allah mencari
manusia. Sebab iman datang dari Allah. Dari Allah lah iman itu juga lah yang membawa manusia mempercayai bahwa Allah lah yang datang kepada manusia. Allah lah yang mengajak dulu untuk berdamai dengan manusia. Itu konsep iman Kristen. Nah saudara, konsep iman Kristen adalah Allah mencari manusia, artinya iman sepenuhnya anugerah dari Allah yang tadi saya katakan. Dan iman itu aktif tidak pasif. Artinya apa? Iman itu aktif, artinya iman itu merespon panggilan Allah. Iman itu merespon Allah yang mengajak berdamai dengan manusia. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak bisa merencanakan satu saat saya akan percaya kepada Yesus. Satu saat saya harus menjadi orang Kristen. Atau walaupun saudara dan saya misalnya orang tua kita adalah seorang percaya, seorang Kristen. Juga kita tidak bisa merencanakan bahwa karena orang tua Kristen otomatis kita Kristen. Memang banyak sekali keluarga Kristen, otomatis kalau orang tuanya Kristen, anaknya pasti Kristen. Itu secara otomatis, itu status. Itu status saudara. Tetapi setelah orang itu akil balik atau sudah dewasa, itu tidak bisa mendompleng iman orang tuanya. Artinya apa? Artinya si orang itu yang sudah dewasa juga tidak bisa juga, maksud saya, merencanakan karena papa mama saya, orang tua saya beriman kepada Kristus, saya harus beriman kepada Kristus. Tidak bisa lakukan itu saudara. Walaupun saat ini kita tahu banyak sekali karena orang tuanya Kristen, anaknya otomatis Kristen, bertumbuh dewasa menjadi orang Kristen, tetapi akhirnya setelah dewasa kita tahu ada banyak sekali keturunan Kristen, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang punya anaknya juga sebagai orang Kristen, setelah dewasa akhirnya apa? Murtad, meninggalkan keimanannya kepada Kristus. Nah ini pengertian yang harus dipahami oleh setiap saudara dan saya, bahwa iman itu tidak bisa diwarisi dari orang tua kepada anak. Nah artinya apa? Setelah saudara dan saya dewasa, walaupun orang tua kita Kristen, kita harus membuka hati bagi Kristus. Kita harus mengenal siapa Kristus. Kita tidak bisa menanyakan, Tuhan aku mau percaya kepada Kristus seperti kedua orang tuaku percaya kepada Kristus. Tidak seperti itu. Sebab iman adalah anugerah dari Allah. Ketika saudara dan saya bisa percaya kepada Allah, itu anugerah. Artinya Allah yang memilih saudara, bukan saudara yang memilih Allah. Nah ini konsep iman Kristen. Di mana juga kita percaya bahwa Allah yang mendatangi saudara dan saya dan memberikan iman kepada saudara dan saya, sehingga akhirnya saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau seorang yang sudah menerima anugerah iman dari Allah, itu tidak akan pernah mungkin bisa murtad. Tidak akan pernah bisa meninggalkan keimanannya, apapun yang terjadi, apapun yang dialami. Tapi kalau seorang Kristen yang dikatakan murtad dan lain sebagainya atau meninggalkan keimanannya, berpindah agama, saya katakan sesungguhnya orang itu tidak beriman. Tapi iman keturunan yang dia terima dari orang tuanya. Tapi sesungguhnya dia secara pribadi dia tidak pernah menerima anugerah iman daripada Allah Bapa di surga. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal ini yang saya mau sampaikan. Bahwa konsep iman Kristen adalah Allah mencari manusia, artinya Allah datang kepada manusia untuk mengajak berdamai dengan manusia, lalu otomatis manusia yang diberikan atau orang pilihan yang diberikan iman, yang dianugerahkan iman oleh Allah Bapa kepada manusia itu, atau orang pilihannya itu, otomatis orang pilihan ini menyambut uluran tangan Allah Bapa, menyambut ajakan pendamaian dari Allah Bapa kepada orang itu atau orang pilihannya. Jadi otomatis merespon. Nah seperti Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Jadi artinya apa? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Allah mengaruniakan anak yang tunggal atau Allah memberikan anaknya yaitu yang namanya Yesus Kristus. Yang kita tahu ini adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Pribadi Allah yang kedua menjadi manusia. Nah lalu sebaliknya barang siapa percaya. Nah kalimat barang siapa percaya di sini saya pernah jelaskan waktu minggu yang lalu bahwa ini iman daripada kata kerja.
Iman kata kerja tidak muncul sendiri, tapi dihasilkan dari iman kata benda. Iman kata benda adalah iman yang Allah anugerahkan kepada saudara dan saya, sehingga akhirnya kita bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita bisa merespon anugerah Allah kepada saudara dan saya, kasih Allah kepada saudara dan saya lewat Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, betul-betul percaya, betul-betul beriman, itu anugerah dari Allah. Dan saya percaya seorang yang sudah terima anugerah iman tidak mungkin akan binasa. Dia akan tetap diselamatkan dan tidak akan pernah bisa murtad. Kalau saudara dan saya mendengar banyak hamba-hamba Tuhan atau anak Tuhan yang dalam tanda kutip berpindah agama atau murtad, saya katakan saudara dan saya enggak perlu kaget. Bulan yang lalu saya pernah katakan seperti itu, saudara. Kenapa? Sebab sesungguhnya orang yang seperti itu belum beriman sejati, belum terima anugerah iman. Wajar saja, saudara, enggak perlu kaget. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat selanjutnya tentang konsep iman Kristen, di mana konsep iman Kristen adalah konsep juga yang berbeda dengan agama lain. Dalam hal apa? Dalam hal pengetahuan. Kalau konsep agama adalah orang mau percaya kepada Allahnya atau kepada agama tertentu yang dia percayai, dia harus mempelajari dulu ajarannya. Dia harus belajar dulu kitab-kitabnya supaya dari pelajaran yang dia terima dia bisa percaya, bisa mengerti, oh yang saya imani menurut agamanya ini. Dan saya bisa percaya karena saya belajar dari kitab-kitab yang memang dipercayai sebagai firman Tuhan juga. Nah, jadi belajar dulu baru mengerti, belajar dulu baru percaya, itu konsep agama. Tetapi konsep daripada iman Kristen atau konsep daripada agama Kristen adalah percaya dulu atau mengerti dulu, percaya dulu baru mengerti. Bukan mengerti dulu baru percaya. Tidak terbalik, saudara. Ya. Ini sekali lagi saya katakan ya, konsep iman Kristen ya adalah percaya dulu baru saudara dan saya mengerti firman Tuhan, mengerti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengerti bahwa Allah datang ke dunia menjadi manusia karena apa? Karena kasih-Nya begitu besar kepada saudara dan saya. Mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang bisa membawa saudara dan saya kepada Allah Bapa di surga. Jadi percaya dulu baru mengerti. Ini konsep iman Kristen. Ya, sekali lagi konsep iman Kristen, percaya dulu baru mengerti. Ini konsep iman Kristen. Jadi saudara dan saya beriman kepada firman Tuhan, artinya kita harus beriman dulu baru kita percaya kepada Alkitab. Kita diberikan iman supaya kita percaya bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Kita diberikan iman oleh Allah Bapa supaya kita percaya bahwa Alkitab adalah cara Allah memperkenalkan pribadinya lewat firman-Nya. Jadi ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan ini dan kita mengerti bahwa Alkitab adalah firman Allah, berarti kita diberikan hati yang percaya karena iman itulah yang membuat saudara dan saya mempercayai bahwa dari Alkitab inilah saudara dan saya percaya Allah menyatakan pribadinya yang adalah roh itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini harus kita pahami oleh saudara dan saya dan kita harus mengerti konsep ini, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam deskripsi iman Kristen. Apa itu deskripsi iman Kristen? Nah, kita akan baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 ini adalah pernyataan Paulus kepada muridnya, kepada anak rohaninya yaitu Timotius, di mana dia katakan, sekali lagi saya katakan bahwa saya bacakan, itulah sebabnya Paulus katakan, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu.
Kita tahu Paulus menderita aniaya. Karena apa? Karena Injil. Karena dia memberitakan kabar baik. Karena dia memberitakan Injil kerajaan surga. Karena dia memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Paulus mengalami aniaya. Paulus mengalami intimidasi. Bahkan Paulus dipenjara. Bahkan kita tahu akhirnya Paulus dihukum penggal. Dia harus mati dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena penginjilan yang dia lakukan. Karena Injil yang dia beritakan, saudara. Tapi di sini Paulus katakan dia menderita karena Kristus, dia menderita karena Injil, dia nggak malu, saudara. Dia nggak malu, saudara. Lalu dia katakan apa? Karena itu aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi Paulus begitu bangga, begitu tahu percis kepada siapa dia beriman. Kepada siapa dia beriman. Walaupun dia menderita karena Injil, mengenai aniaya, pelecehan dan lain sebagainya, ditelanjangi bahkan. Tapi dia tidak malu. Kenapa? Karena dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini penting, saudara. Ya, selanjutnya lalu dia katakan apa? Bahwa dia, dan Paulus yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi ini satu pengakuan Paulus yang luar biasa, saudara. Paulus dengan tegas berkata bahwa karena imannya maka Paulus tidak malu. Karena imannya Paulus tidak malu. Saudara, saat ini saya nggak ngerti, ada banyak pengajaran dari para hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa sebagai hamba Tuhan harus menampilkan kemewahan, harus menampilkan keberhasilan, diberkati, punya fasilitas ini dan itu, bahkan mungkin naik mobil, punya mobil kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Itu pertanda saya katakan, sesungguhnya hamba Tuhan seperti ini yang mau menampilkan dirinya supaya bisa dilihat orang, dipuji orang secara status sosialnya bahwa berhasil. Saya katakan hamba Tuhan seperti ini sesungguhnya hamba Tuhan yang tidak beriman sejati, saudara. Sebab konsep Injil adalah menderita bagi Kristus, bayar harga bagi Kristus. Itu sudah menjadi satu keputusan final daripada Allah. Saudara, kalau kita baca di dalam perjalanan para rasul, semuanya menderita karena Kristus. Bahkan hampir semuanya mati syahid karena Injil. Hanya Rasul Yohanes Zebedeus saja yang tidak mati syahid. Dia mati secara wajar karena usia tua, karena dia diizinkan Allah untuk menerima pewahyuan di Pulau Patmos. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berbeda sekali, saudara. Sekarang ini banyak konsep agama para hamba Tuhan mengajarkan bahwa seorang hamba Tuhan akan berhasil dengan tolak ukur adalah apa? Memiliki keberhasilan, fasilitas, mobil dan lain sebagainya, rumah mewah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bukan konsep Injil, saudara, tapi saya katakan ini konsep Injil yang palsu. Nah, Paulus katakan dengan sangat tegas dan dia bangga karena imannya Paulus siap menderita, karena imannya Paulus tidak malu karena dia menderita bagi Kristus. Nah, ini iman yang sejati, saudara. Dan dia katakan Allah berkuasa memelihara kehidupannya. Paulus begitu yakin walaupun dalam penderitaannya, walaupun dalam aniaya, walaupun nyawanya begitu terancam, tapi Paulus percaya kalau belum waktunya Tuhan panggil dia dalam kematian, Paulus percaya Tuhan akan meloloskan dia dari kematian. Tuhan akan meluputkan dia dari aniaya dan sebagainya. Dan kita tahu perjalanan pelayanan Paulus dari tahun ke tahun, dia mengalami aniaya, banyak mengalami ancaman dan sebagainya. Tuhan selalu meluputkan Paulus dari ancaman-ancaman itu. Karena apa? Karena Paulus percaya waktunya belum tiba. Karena Allah sanggup memelihara hidupnya. Allah sanggup menggenapi janjinya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah iman, kita semua mempercayakan janji Allah itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, percayalah bahwa dia sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Dia bertanggung jawab kepada setiap orang pilihan yang dianugerahkan iman itu. Dan iman itu pasti membuat kita juga memiliki tanggung jawab kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya saudara, Paulus katakan bahwa imannya akan membawa Paulus kepada Allah Bapa. Imannya akan membawa Paulus kepada Allah Bapa. Ini jelas seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali saudara. Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Paulus pegang janji Tuhan ini. Paulus pegang pernyataan Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Di mana Paulus katakan bahwa imannya akan membawa dia kepada Allah Bapa. Dan itu pasti dia akan bertemu dengan Allah Bapa. Seperti janji Yesus dikatakan Yohanes 14 ayat 6 tadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau bertemu dengan Bapa di surga tanpa Yesus Kristus. Nah, Paulus beriman kepada Yesus. Paulus melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus bertugas dan diberikan tugas amanat agung dan menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus percaya imannya itu akan membawa dia berjumpa dengan Allah Bapa di surga ketika nanti pada kematian yang sudah menanti dia. Dan Paulus katakan di dalam surat Timotius juga dia katakan selanjutnya di pasal yang 4 dia katakan aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku menjadi menang, sebagai pemenang. Artinya apa? Paulus tahu sebelum dia dihukum pancung dia betul-betul percaya bahwa pada saat hukum pancung itu dia terima, dia akan langsung berjumpa dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan dia pegang Yohanes 14 ayat 6 itu. Dia ingat ayat itu sehingga dia katakan dia akan bertemu dengan Bapa di surga. Saudara, deskripsi iman juga digambarkan sebagai tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi deskripsi iman juga dikatakan tinggal di dalam Yesus Kristus. Ini gambaran saudara. Jadi deskripsi iman menggambarkan ya bahwa kita yang beriman kepada Kristus artinya kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Apa arti tinggal di dalam Yesus Kristus? Saudara dan saya harus mengerti dan memahami pengertian tinggal di dalam Yesus Kristus. Saudara nggak bisa bilang saya percaya kepada Yesus, saya pengikut Yesus sebagai orang Kristen, sudah dibaptis, punya status sebagai orang Kristen, mungkin juga sudah menjadi pelayan Tuhan, mungkin sudah juga hamba Tuhan. Tetapi pertanyaannya apakah saudara dan saya tinggal di dalam Kristus? Sebab deskripsi iman Kristen adalah apa? Tinggal di dalam Kristus. Kenapa dikatakan tinggal di dalam Kristus? Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 6 ayat 5 ini pernyataan daripada pernyataan yang ketujuh dari Yesus tentang akulah pokok anggur yang benar. Ini pernyataan yang ketujuh. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, sangat jelas sekali firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa arti tinggal di dalam Yesus artinya saudara dan saya sebagai orang Kristen harus memiliki buah. Harus menghasilkan buah. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai Kristen sejati, mengaku sebagai pelayan Tuhan, mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi hidupmu tidak berbuah, engkau sesungguhnya tidak tinggal di dalam Kristus. Kalau engkau tidak tinggal di dalam Kristus, sesungguhnya engkau belum beriman sejati. Dan doa saya selalu buat jemaat GBI Grand Tuparep agar semua jemaat GBI Grand Tuparep ini berbuah bagi Kristus. Sebab firman Tuhan juga katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 20 dengan sangat jelas sekali, dari buahnya kamu akan tahu. Jadi artinya sangat jelas dan tegas sekali. Tuhan menggambarkan bahwa orang Kristen sejati, orang pilihan Tuhan, orang yang sudah terima anugerah iman, dia harus berbuah. Berbuah itu seperti apa saudara? Berbuah itu artinya hidup saudara dan saya, dalam keseharian saudara dan saya, gaya hidup saudara ini menghasilkan pertobatan. Ada buah firman, ada buah roh, ada buah kasih yang tergambar dari sikap perilaku hidup saudara dan saya. Dimanapun saudara dan saya berada. Sehingga orang di sekitar saudara boleh melihat ada Kristus di dalam diri saudara dan saya. Orang boleh melihat ada firman yang keluar dari perkataan saudara. Ada firman yang tergambar dari gerak-gerik dan gaya hidup saudara. Tapi kalau orang Kristen menjadi batu sandungan, menjadi guyonan, menjadi gosip buat orang lain, saudara harus berkaca diri, jangan-jangan saudara tidak berbuah saudara.
Hati-hati dengan seperti itu, saudara. Kristen sejati otomatis, saudara, menghasilkan buah. Itu otomatis, saudara. Nah, kita kembali lagi, saudara. Deskripsi iman digambarkan juga sebagai tinggal di dalam Kristus, artinya berbuah, saudara. Sebab kalau tidak berbuah, firman Tuhan bilang apa? Pohon itu akan ditebang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbuah itu apakah harus selalu, apakah setiap orang Kristen yang tidak sejati bisa berbuah? Saya katakan Kristen yang tidak sejati pun bisa berbuah. Tapi buahnya busuk. Buahnya tidak manis. Sebab apa? Buah yang dihasilkan adalah buah kepahitan, buah kebencian, buah kemarahan, buah sakit hati, buah ketersinggungan. Ini pun buah yang kelihatannya bagus, tapi ketika dirasakan manis dan pahit, asam dan busuk. Itu buah daripada Kristen palsu. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 Tuhan Yesus katakan dengan sangat jelas sekali. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Jadi jelas sekali dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan buah kita harus tetap. Artinya apa? Setiap kehidupan saudara dan saya dimanapun, berapa lama pun sebagai orang Kristen saudara, dari tahun ke tahun, saudara harus tetap berbuah. Jadi buahnya itu sebagai orang Kristen sejati tidak kadang-kadang musim buah. Seperti contohnya kita tahu di Indonesia ini ada banyak sekali kaya akan tanaman. Kita tahu ada buah ini dan buah itu. Tapi kebanyakan musim buah itu ada waktunya. Misalnya buah rambutan. Ada waktunya dia berbuah. Setahun sekali. Buah mangga ada setahun sekali dan lain sebagainya. Ada musimnya. Nah, itu bukan yang dimaunya, yang dikatakan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan itu berbuah setiap saat. Artinya setiap kehidupan saudara dari hari ke hari sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saudara, saudara tetap menghasilkan buah setiap hari. Itu artinya tinggal tetap di dalam Kristus. Menghasilkan buah dan buah itu semakin banyak. Buah itu semakin banyak. Saudara, ayo cek diri saudara masing-masing. Hari ini sudah berapa buah yang sudah berikan buah itu kepada orang di sekitar saudara. Besok saudara harus pikirkan lagi. Berapa buah lagi yang saudara berikan kepada orang yang saudara temui. Jadi itu harus kita kasih terus berikan itu kepada setiap orang yang kita jumpai setiap hari. Yang mungkin saudara dan saya menjumpai orang yang menjengkelkan. Yang mungkin saudara menjumpai orang yang menyakiti saudara. Yang mungkin saudara menjumpai orang yang mungkin pernah mendiskreditkan saudara. Atau pernah menggosipkan saudara. Pernah menjelek-jelekan saudara. Pernah memfitnah saudara. Atau pernah mau menghancurkan kehidupan saudara. Atau keluarga saudara. Nah disitulah saudara dan saya dituntut ketika kita berjumpa dengan orang seperti ini, dituntut untuk kita bagikan buah itu kepada dia. Dituntut untuk kita bagikan buah itu. Apakah itu buah kasih, buah roh, buah pertobatan? Yang mana yang saudara mau kasih? Atau saudara mau kasih buah busuk yang penuh dengan kebencian? Tapi deskripsi iman Kristen jelas sekali. Tinggal di dalam Kristus artinya apa? Menghasilkan buah setiap hari dan buah itu dinikmati. Saya percaya saudara, ketika Tuhan izinkan saudara dianiaya orang, ketika sudah diizinkan Allah untuk saudara menerima fitnahan orang dan lain sebagainya. Tentu sebagai manusia kita sakit hati, kita marah, kita benci. Sebagai natur daging wajar, karena natur kita pun masih berdosa. Otomatis kita tersinggung, kita marah. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Di dalam surat Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 di ayat 9 dikatakan apa? Natur rohani saudara dan saya sudah suci, sudah kudus. Ini status rohani saudara dan saya. Kita hidup dalam dua natur rohani, natur jasmani. Nah natur rohani saudara dan saya, firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 bahwa kamu sudah suci, kamu sudah kudus. Apanya? Natur rohani saudara dan saya ini sudah kudus.
Kenapa? Karena sudah ada roh Allah di dalam natur rohani saudara dan saya. Sudah ada bersatu Roh Kudus di dalam roh kita. Artinya natur rohani saudara dan saya secara status sudah dikuduskan, sudah disucikan. Nah, natur rohani inilah yang harus menghasilkan buah. Dan buah ini harus bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Jadi seorang Kristen sejati tidak akan pernah mungkin memberikan buah yang busuk, buah yang beracun kepada orang yang menyakiti dia, kepada orang yang memfitnah dia, kepada orang yang mendiskreditkan dia, kepada orang yang membenci dia, kepada orang yang menggosipkan dia, kepada orang yang membuat namanya jelek dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tahu hal itu, kita bertemu dengan orang seperti ini. Kalau kita Kristen sejati, yang dikatakan dalam deskripsi iman Kristen adalah bersatu, ya, di dalam tinggal tetap di dalam Kristus. Saudara pasti membagikan buah kasih atau buah roh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lanjutnya saudara ya, saya akan mengulangi kembali saudara, Ibrani 11 ayat 1, ini penting saudara. Bulan lalu saya pernah singgung juga dari dalam doktrin Allah tentang Ibrani pasal 11 ayat 1. Tapi ini saya akan jelaskan lebih jelas lagi, lebih detail lagi, karena ini sangat penting sekali saudara, berhubungan dengan doktrin iman tentang Allah. Nah saudara, Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan katakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ada definisi daripada iman Kristen saudara. Ibrani 11 ayat 1. Nah di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini dikatakan dasar di sini artinya surat bukti hak milik. Iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalimat dasar di sini adalah artinya surat bukti hak milik atau apa? Jaminan dari yang kita harapkan, yaitu iman sejati pasti membawa kita kepada Allah yang benar. Jadi dasar di sini adalah sebagai surat bukti atau hak milik. Atau sebagai jaminan dari yang diharapkan, yaitu iman sejati akan membawa kita kepada Allah yang benar. Artinya begini saudara. Iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Nah, dasar di sini adalah sebagai surat bukti atau sebagai jaminan akan harapan kita. Kita berharap kepada siapa? Tentu kita berharap atau beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, iman itulah yang menjadi dasar kita, yang menjadi jaminan saudara dan saya bahwa ketika kita berharap kepada Yesus Kristus Tuhan dan harapan kita itu sampai kepada tatanya dan itu sampai Kristus berkenan dengan harapan kita. Jadi harapan saudara dan saya sampai ke tata Allah Bapa. Harapan saudara dan saya berkenan di hadapan Kristus. Kalau sudah berkenan di hadapan Kristus artinya harapan saudara dan saya, baik itu dalam doa dan lain sebagainya, saya percaya doa saudara dan saya sampai ke tata Allah. Dan Tuhan menulis apa yang saudara doakan. Dan waktunya nanti akan tiba, Tuhan akan menjawab apa yang saudara harapkan. Jadi iman itu sebagai jaminan, dasar itu sebagai jaminan. Ketika saudara berharap kepada Allah. Jadi enggak perlu lagi ada kebimbangan, enggak perlu ada kekhawatiran. Kalau saudara dan saya beriman sejati, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Kenapa? Iman dasar atau iman yang menjamin harapan saudara dan saya pasti sampai kepada tata Allah Bapa di surga. Sebab iman itu jugalah yang membuat saudara dan saya bisa mengenal Allah yang transenden menjadi imanen. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya dikatakan dari Ibrani pasal 11 ayat 1b dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalimat bukti di sini dalam hukum bahasanya itu bukan approve, ya. Kalau proof itu artinya pembuktian secara logika. Artinya gini, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat artinya harus dibuktikan dulu secara logika baru kita percaya. Enggak gitu saudara. Sebab kalimat bukti di sini bukan bicara proof atau pembuktian secara logika, tetapi ini berbicara mengenai eviden. Eviden artinya apa? Percaya itu ada. Eviden itu artinya percaya itu ada. Artinya bukti di sini artinya percaya bahwa itu ada. Artinya saudara dan saya beriman kepada Allah Bapa di surga lewat Yesus Kristus Tuhan dan kita percaya bahwa iman kita percaya kepada Allah yang benar, yang hidup dan ada, Allah yang benar yang menciptakan seluruh alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tadi saya katakan, kita beriman dulu baru mengerti. Bukan mengerti dulu baru beriman. Sebab konsep iman Kristen adalah
percaya dulu baru mengerti. Kalau konsep daripada agama adalah mengerti dulu baru percaya, ini terbalik saudara. Ya. Nah, demikian juga dengan Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Bahwa kalimat bukti di sini ini bukan proof tapi adalah evidence. Artinya percaya itu ada. Percaya itu ada. Artinya iman yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Iman yang membuktikan bahwa Allah itu benar. Iman yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang membuktikan bahwa Yesuslah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi saudara dan saya tidak lagi ada keraguan. Orang yang beriman sejati tidak pernah meragukan imannya. Tidak pernah meragukan kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tetap percaya bahwa Allah itu satu dengan 3 pribadi. Definisi iman Ibrani 11 ayat 1 itu sudah saya jelaskan bahwa artinya dasar atau sebagai jaminan, lalu bukti adalah sebagai evidence, artinya percaya bahwa itu ada. Artinya apa? Iman mempercayai bahwa Allah itu ada dan fakta dan nyata, seperti itu saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan jelaskan yang menjadi paradok dalam doktrin Allah ini, Allah yang tidak dapat dikenal dan Allah yang dapat dikenal. Nah ini saya akan persingkat saudara ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan persingkat saudara. Rasul Yohanes menjelaskan dengan sangat jelas dan menjawab masalah yang paradok ini saudara. Yaitu yang bertentangan ini saudara. Antara Allah yang tidak dapat dikenal, sementara juga Alkitab berkata Allah itu dapat dikenal dengan kehendaknya. Nah Rasul Yohanes Zebedius menjelaskan dengan sangat detail sekali tentang yang paradok ini saudara ya. Seperti itu. Di mana saya percaya Rasul Yohanes mendapat pewahyuan dari Roh Kudus menjelaskan bahwa Allah yang tidak dapat dikenal dan hanya bisa dikenal lewat apa saudara? Lewat apa? Pertama, lewat iman kepada Yesus Kristus dan kasih yang dikerjakan oleh iman. Perhatikan saudara. Allah dapat dikenal lewat iman kepada Yesus Kristus dan kasih yang dikerjakan oleh iman. Nah, selanjutnya saudara, kasih itu disempurnakan oleh iman dan iman disempurnakan oleh perbuatan. Ini sesuatu konsep ya, konsep tentang pengenalan Allah lewat iman saudara. Dikatakan, saya ulangi sekali lagi, iman kepada Yesus Kristus dan kasih yang dikerjakan oleh iman. Kasih disempurnakan oleh iman. Ya, perhatikan, kasih disempurnakan oleh iman dan iman disempurnakan oleh perbuatan. Kasih Allah dan iman ada pada setiap orang Kristen sejati karena hadirnya Roh Kudus dalam hati atau roh Kristen sejati. Artinya gini saudara, maksudnya kasih Allah dan iman ada pada setiap Kristen sejati karena hadirnya Roh Kudus di dalam hati atau di dalam roh orang Kristen sejati. Jadi sebagai orang Kristen sejati yang tadi saya katakan, Roh Kudus sudah hadir dalam hati kita atau sudah bersatu dengan roh kita. Nah, karena Roh Kudus sudah hadir dalam hati kita atau di dalam roh kita atau hati nurani kita, kasih Allah dan iman itu menyatu saudara. Jadi seorang yang beriman sejati pasti punya kasih Allah. Seorang yang beriman sejati pasti mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupannya setiap hari. Kalau mengatakan kalau mengatakan saya Kristen sejati, saya beriman sejati, saya mengasihi Yesus, tetapi faktanya saudara dan saya kasih itu tidak pernah nyata dalam kehidupan saudara dan saya, berarti iman saudara dipertanyakan apakah betul saudara beriman sejati atau tidak. Sebab seorang yang beriman sejati pasti punya kasih Allah. Dan kasih Allah itu mengaplikasikan lewat perbuatan. Menghasilkan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan firman. Perbuatan yang kembali tadi saya katakan menghasilkan buah. Itu secara otomatis saudara. Karena iman itu menghasilkan kasih. Iman dan kasih ini menjadi satu saudara. Yang tidak bisa dipisahkan. Dan kasih itu yang mendorong saudara dan saya membagikan buah firman, buah roh, buah kasih kepada siapa? Kepada orang yang di sekitar kita. Bahkan orang yang kita tidak sukai, orang yang membenci kita, orang yang menghina kita, menganiaya kita. Nah, kita terdorong dengan kasih, kita bagikan buah itu. Kita bagikan buah itu kepada orang itu saudara. Sebab iman itu menghasilkan kasih. Dan menghasilkan perbuatan dari kasih itu. Perbuatan yang memuliakan Tuhan. Nah seperti itu saudara. Nah kasih dan iman yang bisa mengenal atau melihat Allah saja. Kenapa saya katakan kasih dan iman yang bisa mengenal atau melihat Allah atau Allah Bapa? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini saya mau bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Yohanes 14
ayat 7 sampai 9 firman Tuhan demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, saudara, di sini kalau kita melihat saudara ya, di bagaimana Filipus bertanya kepada Kristus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan itu Bapa kepada kami. Nah, saudara sebagai seorang Kristen sejati, pasti ya imannya itu memiliki kasih. Nah, kasih itu dari mana? Kembali dari Roh Kudus. Roh Kudus itu dari mana datangnya? Daripada Allah Bapa. Ini satu urutan yang nggak bisa dipisahkan. Ketika saudara dan saya tadi saya katakan bahwa kita beriman dan iman itu menghasilkan kasih, dan kasih itu datang daripada Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani kita, dan kasih itu berasal dari Roh Kudus, dan Roh Kudus kita tahu berasal dari mana? Berasal dari Bapa, dari Allah Bapa. Allah itu satu dengan tiga pribadi. Nah, Roh Kudus pribadi yang ketiga, otomatis kasih Bapa itu ada pada Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menghasilkan kasih itu, dan otomatis kasih itu akan membawa kita mengenal Allah. Kasih itu akan membuat kita bisa mengalami kemuliaan Allah, menerima kemuliaan Allah, menikmati kemuliaan Allah karena kasih itu. Jadi saudara dan saya karena memiliki kasih, artinya saudara dan saya juga mengenal siapa Bapa kita, karena Bapa itu adalah kasih adanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan ya. Dari ayat 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 7 sampai 21 saya bacakan. Saya akan bacakan saudara. Ayat 7 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan saudara ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, dan sebab Allah itu kasih. Allah itu kasih. Lalu ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Yohanes 3:16 tadi ini pokok daripada renungan kita ya. Dari Yohanes 3:16 dikatakan juga ini disinggung oleh Yohanes dalam ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini berhubungan dengan Yohanes 3:16. Selanjutnya ayat 10 dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini judul daripada khotbah saya, yaitu keharusan pendamaian dari bagi manusia. Lalu ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah saudara, kalau saudara dan saya mengaku beriman kepada Kristus dan mengaku betul-betul percaya kepada Yesus, kalau sudah tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, patut dipertanyakan jangan-jangan saudara Kristen palsu. Cek diri masing-masing. Ayat 12, ini ayat inti saudara. Ini ayat emas daripada surat Yohanes ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, ya, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalamnya. Artinya apa? Kalau kita saling mengasihi, artinya apa? Artinya Allah ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah artinya apa? Artinya juga bahwa kalau kasih Allah itu ada pada kita yang dihasilkan oleh iman dan karena datang dari Roh Kudus, otomatis ya kita melihat Allah. Melihat Allahnya di mana? Allah yang adalah roh adanya itu. Ya kita bisa melihat di dalam diri kita. Bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Bukankah 1 Korintus 3:16 dikatakan tubuh kita ini adalah baitnya roh Allah. Oke? Ya, selanjutnya. Saya enggak jelaskan lebih detail sudah. Saya
Pohon perhatikan ayat demi ayat. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah disempurnakan di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia kita tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan maksud saya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 ayat terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Dari pembacaan 1 Yohanes ya, dari pembacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, bagaimana Yohanes menjelaskan bahwa karena kasih Allah lah dan kasih Allah yang ada pada kita lah, dari kasih itulah saudara dan saya bisa mengenal Allah Bapa di surga yang ada roh adanya. Dan dari kasih itulah kita percaya bahwa Allah Bapa yang adalah roh adanya itu dengan pribadi yang ketiga tinggal tetap di dalam hati nurani saudara dan saya. Artinya apa? Kita bisa melihat Allah dalam diri kita sendiri. Kita bisa melihat Allah dari hati nurani kita, bahwa betul Allah hadir dalam hidup kita. Dan ini adalah dikatakan tadi sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Artinya bukti di sini berbicara eviden, artinya percaya Allah itu ada. Nah, saudara dan saya diberikan iman, artinya kita percaya bahwa itu ada di dalam hati nurani dan hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana selanjutnya kita mencari tentang Allah? Bagaimana selanjutnya kita bisa berkata Allah di mana? Saudara, pertanyaan itu pertanyaan orang yang tidak beriman. Pertanyaan orang yang beriman adalah bicara mengenai bahwa Allah itu ada di mana? Di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya doktrin Allah ini masih panjang sekali saudara ya. Masih panjang sekali, tapi saya cukupkan sampai di sini karena masih ada 5 poin yang nanti saya bawakan di dalam Yohanes 3:16 ini. Dari judul khotbah kita adalah keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Sebab doktrin Allah ini masih ada lagi banyak yang harus kita bahas tentang ketrinitasan Allah, tentang pandangan Allah dari manusia, yaitu tentang dogma atau doktrin ateisme, ada ateisme praktis, ada ateis providensi, ada ateis praktis, ada politeisme, ada panteisme, ada deisme, ada triteisme. Nah, semua ini juga berhubungan dengan doktrin Allah, pandangan manusia tentang Allah. Tapi ini tidak saya bawakan karena waktu terlalu sempit di dalam khotbah berseri saya ini saudara. Tapi saya yakin doktrin Allah ini cukup melengkapi untuk saudara dan saya bisa memahami dan mengenal bahwa Allah itu tidak bisa dipahami, tetapi sekaligus juga Allah bisa dikenal dengan kehendak-kehendaknya. Dan kita sudah mempelajari dari doktrin Allah poin yang kedua ini, bahwa dengan kita memiliki kasih Allah itu berarti kita percaya bahwa kasih Allah itu ada pada kita, berarti Allah itu yang sumber kasih adalah ada di dalam diri kita. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, minggu depan saya akan bawakan tentang poin yang ketiga, yaitu apa? Dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nah, dunia di sini masuk poin ketiga. Apa sih yang dikatakan Yohanes 3:16 tentang dunia? Nah, minggu depan kita akan bahas tentang dunia di poin yang ketiga. Kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan, melengkapi pemahaman pengertian ini kepada setiap jemaat-Mu GB Gerintu Parep, sehingga setiap mereka yang mendengar firman ini, mereka boleh dibuat mengerti, memahami tentang doktrin Allah, sehingga mereka secara pribadi betul-betul
mempercayai bahwa Allah hadir dalam hidupnya. Roh Kudus tolong. Berikan pengertian-pengertian yang lebih sempurna lagi kepada setiap jemaat GBI Granto Park dan siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Sehingga mereka boleh mengerti, mempercayai bahwa memang betul Allah itu hadir dalam hidup mereka dan ada bersama mereka. Dan ini boleh menjadi sesuatu tindakan iman mereka sebagai orang percaya. Bapa, ampuni hamba bila ada hal-hal yang tidak sempurna yang hamba sampaikan dalam perenungan firman pada pagi dan siang ini. Sebab hamba sadar kemampuan hamba sangat terbatas. Oleh karena kasih karunia anugerah-Mu ya Bapa, hamba juga boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman yang amat sangat sulit ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ini kepada setiap kami yang membuka hati untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita telah berada pada akhir ibadah. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.